Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya pada malam hari ini. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembahasan kita atau renungan kita pada malam hari ini masih terdapat di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Bapak Ibu, kemarin saya sudah mengajak kita untuk melihat bagaimana orang-orang yang tidak senang dengan Daniel, para pejabat tinggi dan juga wakil-wakil raja berupaya untuk mencari celah, mencari alasan supaya Daniel itu dijatuhi hukuman. Dan memang ternyata mereka berhasil melakukannya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Daniel adalah seorang yang secara intelektual memiliki kelebihan yang luar biasa. Itu oleh karena Tuhan. Bukan hanya secara intelektual, tetapi dalam hal beribadah pun, dia adalah orang yang begitu taat beribadah kepada Tuhan. Itulah yang menyebabkan ia akhirnya dijatuhi hukuman. Karena ia begitu taat kepada Tuhan. Nah, bukan hanya dalam hal beribadah, Bapak Ibu. Bahkan di dalam pekerjaannya, di dalam kinerjanya sebagai seorang pejabat pada waktu itu, dia juga menunjukkan bagaimana dia melakukan pekerjaan itu dengan luar biasa. Sehingga itulah yang menyebabkan raja mau mempercayakan kepada dia, menempatkan Daniel di seluruh kerajaannya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Daniel itu bukan hanya orang yang rajin beribadah, taat beribadah kepada Tuhan, tapi juga ia buktikan itu melalui kinerjanya di pemerintahan Raja Darius pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat tiga hal yang menarik dari uh, seorang Daniel, bagaimana dia bekerja dengan luar biasa, Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk melihat satu persatu. Hal yang pertama, Bapak Ibu, hal yang menarik dalam kehidupan pekerjaan seorang Daniel adalah dia orang yang memiliki semangat yang luar biasa. Dia memiliki semangat yang luar biasa. Itu kita bisa dapatkan dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu. Nah, dalam ayat yang keempat itu ada kata, ia mempunyai roh yang luar biasa. Ia mempunyai roh yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya coba melihat beberapa terjemahan yang menerjemahkan kata roh yang luar biasa ini. Ada yang menerjemahkannya itu jiwa yang sangat baik. Ada juga yang menerjemahkannya karena semangat yang luar biasa yang ada dalam dirinya. Semangat yang luar biasa. Jiwa yang baik, yang sangat baik. Nah, kalau kita mau coba menyimpulkan dari beberapa terjemahan ini Bapak Ibu, maka artinya bahwa Daniel ini di dalam pekerjaannya, dia punya semangat yang baik, dia punya semangat juang yang luar biasa tingginya. Tidak sama dengan orang-orang yang lainnya. Sehingga raja melihat, wah ini orang luar biasa. Dia punya semangat juang, semangat yang luar biasa di dalam pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pekerjaan perlu ada namanya semangat, spirit yang luar biasa dalam diri kita. Karena kalau tidak ada semangat dalam pekerjaan, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik? Jadi Bapak Ibu, ini hal yang pertama kita lihat dari seorang Daniel, dia punya semangat yang luar biasa di dalam pekerjaannya. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu, yang kedua, dia juga adalah orang yang setia di dalam pekerjaannya. Nah, itu kita bisa dapatkan di dalam ayat yang ke-5 Bapak Ibu. Sehingga ketika orang-orang atau pejabat-pejabat tinggi dan para wakil-wakil raja pada waktu itu mencari-cari celah dalam hal apa Daniel bisa dijatuhkan, tidak dapat karena Daniel adalah orang yang bukan hanya punya semangat juang yang luar biasa, tetapi dia juga adalah orang yang setia dalam pekerjaannya. Apa yang dipercayakan kepada dia, dia mengerjakannya dengan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, punya semangat saja tidak cukup. Diperlukan namanya kesetiaan. Bisa saja seseorang punya semangat juang yang tinggi, semangat yang luar biasa, berapi-api dia dalam pekerjaannya, tapi orangnya bosan-bosanan misalnya. Tidak bisa konsisten di dalam pekerjaannya, tidak setia. Maka tentu ini sesuatu hal yang tidak akan mungkin bisa dipertahankan kalau dia tidak bisa setia di dalam pekerjaannya. Dan salah satu hal atau
persyaratan seseorang ketika dia diterima di tempat pekerjaan adalah kesetiaan. Bagaimana ia setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Bukankah kalau kita memperhatikan di dalam talenta Bapak Ibu, pemberian talenta itu, ketika mereka datang mengembalikan apa yang telah mereka kerjakan, pujian yang diberikan oleh tuannya kepada yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta adalah, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ada kata setia di sana. Berarti Tuhan juga menginginkan setiap kita, ketika kita bekerja dengan penuh kesetiaan dalam pekerjaan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa mendapati itu dalam ayat yang kelima, ada kata ia tidak melalaikan pekerjaannya. Artinya, kalau saya mau katakan di sini Bapak Ibu, di dalam pekerjaan dibutuhkan yang namanya juga tanggung jawab. Harus punya tanggung jawab. Punya semangat, oke. Tetapi kalau tidak punya tanggung jawab, diberikan kepercayaan, tidak bisa dikerjakan dengan baik, melalaikan pekerjaan itu. Maka itu bukan tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, di dalam dunia kerja, Daniel memberikan kita satu teladan yang sangat baik pada hari ini. Ketika kita bekerja Bapak Ibu, punya semangat yang juang yang tinggi, punya kesetiaan di dalam pekerjaan itu, dan juga harus punya yang namanya tanggung jawab. Sekecil apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita harus bekerja dan bertanggung jawab mengerjakannya sampai tuntas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa tujuan kita untuk melakukan semua ini? Apa tujuan untuk kita bekerja dengan semangat luar biasa? Apa tujuan kita untuk bekerja dengan setia? Apa tujuan kita untuk bekerja dengan tanggung jawab? Apakah supaya kita naik pangkat? Kalau di sini kan memang Daniel dapatkan posisi yang baik, Bapak Ibu. Dan apakah tujuan kita supaya kita akan mendapatkan kenaikan gaji? Yaitu Bapak Ibu, kalau saya mau katakan, itu sebenarnya bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita. Kita bekerja dengan bertanggung jawab, kita bekerja dengan setia, kita bekerja dengan semangat. Tujuan kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mendapatkan jabatan. Mendapat jabatan atau mendapatkan posisi ketika kita bekerja dengan baik, itu sebenarnya adalah bonus dari Tuhan, bukan tujuan. Itu bonus dari Tuhan kepada kita, orang-orang yang bekerja dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pekerjaan yang baik pun, ketika kita bekerja dengan baik, selain kita memuliakan Tuhan, ini menjadi satu sarana untuk kita menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita akan menunjukkan perbedaan antara kita sebagai anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan. Dan orang akan lihat, oh ternyata anak Tuhan itu bekerjanya dengan luar biasa. Dia bekerja dengan tanggung jawab. Dia bekerja dengan baik. Sehingga melalui itu semua, Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, secara khusus di dalam dunia pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.